Oke, tes. Oke, gue nyalain kameranya dulu. Oke, selamat malam dan balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakalan ngebahas bukan seputar jersey bola, tapi gue bakalan ngebahas mengenai fotografi. Ini konten untuk foto, jadi kalau buat lo yang ke channel ini untuk nonton review jersey, ya skip aja. Tapi kalau lo pengen nonton ya silahkan. Tuh. Oke, jadi seperti yang lu udah tahu, kalau gue itu fotografer juga. Gue untuk fotografer bukan salah satu, ada beberapa genre yang gue ambil, bukan genre juga, tapi kerjaan foto lah bahasanya yang gue kerjakan. Salah satunya adalah foto wedding, foto produk, still life. Untuk lu yang punya brand, mungkin lu punya parfum, lu punya sepatu dan lain-lain, lu pengen foto, lu bisa kontak gue. Atau sekedar foto untuk dokumentasi, entah itu untuk kegiatan acara musik, stage dan lain-lain, atau gathering, atau acara-acara eh, yang lain lah gitu. Pada dasarnya gue bisa ngerjainnya itu. Nah, karena nggak baru sih sebenarnya, udah hampir sebulan yang lalu ya ini kerjaan udah gua kerjain. Jadi ada salah satu klien gue, dia biasanya motret untuk tenda. Jadi dia punya produk tenda eh, untuk nikahan gitu ya. Dia biasanya eh, minta order gue untuk ke suatu tempat, terus gue foto dan lain-lain. Tapi ketika itu dia bilang ke gue untuk saudaranya perempuan apa siapa gitu, dia ada acara korporat eh, di suatu perusahaan gitu, acara semacam pisah sambut tuh semacam acara perpisahan, tapi eh, apa ya, mungkin CEO atau bosnya gitu yang mungkin resign atau memutuskan untuk pensiun dan lain-lain ya, semacam kayak gitulah, acara-acara apa namanya, perusahaan gitu. Nah, waktu itu gue yang diminta untuk jadi fotografernya. Akhirnya gue iyain, terus ya udah gue jalan sendiri. Dan memang biasanya gue kalau motret itu nggak belum tim. Mungkin next akan ada timnya, tapi gue masih berpikir siapa gitu yang kinerjanya bisa bisa apa ya, bisa sejalan dengan gue gitu. Masih gue pikirin gitu. Karena ada beberapa teman gue, karena kan gue kuliahnya juga fotografi, jadi sebenarnya banyak teman, adik kelas, kakak kelas uh, yang kalau kakak kelas mungkin udah beda level, tapi kalau adik kelas mungkin bisa gue ajak dan lain-lain lah gitu. Nah, karena gue sendiri pada saat itu, dan itu adalah project pertama gue untuk motret untuk perusahaan gitu ya. Dan yang namanya untuk perusahaan gitu ya, atau untuk suatu institusi, gue biasanya nggak mau asal terang atau asal bagus gitu. Gue pengen ngasih cahaya tambahan atau dimensi atau visual yang bisa memberikan dimensi yang berbeda di foto gue. Dan akhirnya ketika itu gue berpikir untuk gue bawa lampu tuh udah harusnya cuma satu cukup ya kalau untuk dokumentasi doang. Karena biasanya kan kalau foto dokumentasi tuh lu cuman butuh satu flash yang ditaruh di atas kamera, terus dia biasa dibuncing dan lain-lain itu untuk nerangin. Itu sebenarnya itu udah cukup sih, cuman gue pengen ngasih dimensi lebih. Dan mungkin teknik gue ini mungkin bisa lu coba atau bisa lu aplikasikan nanti ketika lu motret, biar foto lu nggak bosan-bosan amat atau nggak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi gue pikir ya gue sharing aja, siapa tahu uh, untuk lu yang entah baru atau entah udah profesional dan lain-lain, siapa tahu bisa terbantu dengan video ini dan ngasih inspirasi lebih ke kalian gitu. Oke, jadi gue akan kasih lihat uh, fotonya. Ya, fotonya ini udah gue masukin di website karena memang ini udah cukup lama. Fotonya itu udah cukup lama. Jadi
gue kasih tahu dulu ya. Lampunya ini yang gue buat, jadi gue pakai trigger. Jadi kalau lu motret untuk dokumentasi biasanya akan ada stage atau ada panggung atau ada tempat untuk, setengahnya kalau bukan panggung, ada tempat untuk orang bicara, entah itu MC-nya, entah itu host-nya, atau entah itu nanti yang akan maju ke depan misalkan, atau games dan lain-lain, itu pasti akan ada satu area yang mungkin eh, apa namanya, dijadiin tempat utama mereka, audiens ngelihat si peserta atau si host atau si MC-nya ini. Ya, stage-nya lah pada dasarnya. Meskipun bukan dibikin panggung ya, tapi pasti ada yang namanya stage, itu pasti ada. Gitu. Nah, di stage itu gue aplikasikan cahayanya itu adalah gue tambahin lampu tambahan di sebelah. Jadi kalau misalkan lu bayangin ini gue stage, gue taruh lampu di area sebelah sini. Ya, sebelah sini ya. Jadi cahaya di flash itu akan ngasih cahaya tambahan ke bagian sini kurang lebih. Oke, dia akan ngasih cahaya tambahan. Oke, gue kasih lihat aja. Gitu. Nah, waktu itu gue motret pakai Nikon D600 610, pakai flashnya juga flash ya, yang flash murah, Yongnuo, bukan Yongnuo, sorry. Gue lupa nama tipe. Oh ya, Yongnuo 2 YN460 kalau nggak salah. Sama satu lagi gue lupa. Ada, pokoknya gue pakai dua flash aja. Gue pakai dua flash. Nah, ini mungkin lo kalau mau lihat beberapa kerjaan gue yang udah gue buat, pernah gue bikin, ada wedding, ada still life dan lain-lain. Oke, nah ini dia nih. Nah, ini company documentation. Nah, jadi kalau kalau lu lihat di foto ini tuh nggak eh, flat, lu pakai cahaya yang cuman dibouncing, tapi ini gue pakai flash yang dipin, ya bahasanya dipin tuh ditaruh di satu tempat, jadi gue bisa berkeliling secara bebas, eh, motret dari manapun, hasil cahayanya akan sama, kecuali lu atau pas lu motret lu ada di sejajar dengan lampunya, makanya itu bakalan bikin flare kalau nggak cahayanya akan rata cuman dan flat gitu aja, nggak akan begitu bagus. Oke, nah ini dia nih, ini salah satu contoh flash yang gue tambahin di belakang ini. Ini sedikit gue ubah, ini dia ada di bagian belakang karena pada saat itu audiens, walaupun gue nggak ada asisten ya, jadi gue langsung buru-buru untuk mindahin ini ke bagian belakang meja eh, tamunya. eh, gue taruh di belakang situ karena ketika itu memang tiba-tiba apa namanya, arah perhatian audiens ini berubah, ya berubah dari yang tadi gue taruh di depan itu, di belakang stage itu tiba-tiba agak ke tengah, sehingga langsung gue ubah, jadi cahayanya gue bikin kayak gini. Nah, ini mungkin ada beberapa karya apa foto-foto, ya ini sih foto standar ya. Foto company mereka pas perpisahan, foto pas rame-rame dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini adalah cahaya yang gue jadi incaran gue, yang menjadi fokus utama gue. Kenapa gue pakai flash itu? Jadi ini pakai flash ini gue taruh di light stand, terus gue taruh di bagian belakang. Nah, ini kan adalah area stage-nya atau area panggungnya, di mana host dan pembicara, narasumber dan lain-lain akan maju ke depan. Nah, ini kita akan taruh di bagian belakang, sedikit apa namanya, menyerong. Jadi kalau lu ngelihat ke gue nih sekarang, gue taruh di belakang sini. Jadi bukan di samping kanan gue, tapi gue taruh di samping belakang, tapi di samping kanan. Jadi agak menyerong gitu. Gue nggak tahu berapa derajat lah pokoknya. Nah, ini hasil cahaya yang kayak gini yang gue incar. Kenapa gue menekankan untuk ngasih cahaya kayak gini?
Sebenarnya sih ini nggak ada request dari klien, nggak ada request dari mereka untuk bikin foto kayak gini atau em, apa hasilnya bakalan kayak gimana. Tapi ini adalah inisiatif gue sebagai fotografer karena ya kalau gue eh, jujur prinsip gue dalam motret, gue akan melakukan hal yang lebih dari apa yang dibayarkan oleh klien gitu. Jadi meskipun klien nggak minta gue untuk motret semacam ini, tapi ini adalah inisiatif gue atau sebagai fotografer untuk bisa ngasilin karya foto atau foto yang eh, sekiranya menurut gue baik untuk dihasilkan gitu. Eh, dan ini kan sebenarnya menyangkut dengan karena gue mahasiswa foto gitu, jadi ini kan menyangkut dengan eh, apa namanya keilmuan gue gitu, karena kebisaan gue dalam motret, sehingga ya kalau gue bisa sesuatu ya gue harus eh, kasih ke orang yang membutuhkan atau klien gue gitu, sehingga mereka bisa puas gitu dengan hasilnya. Dan ini salah satu foto yang menjadi foto utama gue, di mana dari bapak ini yang di tengah kita bisa lihat bahwa ekspresinya sangat menyenangkan. Kalau nggak salah dia tuh lagi kasih pertanyaan atau apa gitu ya. Terus dia kayak hey gitu sambil nunjuk, dan MC-nya pun dengan seru sambil tertawa gitu. Jadi ekspresi keduanya ini dapat banget menurut gue. Dengan ada foreground-nya dan ada background-nya kita bisa lihat ada acara pisah rambut dan lain-lain. Menurut gue itu ini jadi foto utama gue dalam karya ini. Meskipun dalam dokumentasi nggak ada karya utama ya, tapi uh, ini jadi foto favorit gue pada malam itu. Nah ini lagi. Ini cahayanya, jadi kalau tadi lu lihat yang di belakang ini kan dia di belakang banget, di sebelah acara tulisan acara kisah sambutnya ya. Nah di sini ini gue pindahin lagi karena kenapa gue pindahin? Karena untuk menampilin karena memang cahayanya ini gue pengen tampilin kepada audiensnya yang duduk. Jadi kalau lu bisa bayangin audiensnya itu berada di dekat pintu masuk. Eh, nah di depan meja ini adalah stage-nya yang tadi gue bilang. Nah gue pengen nampilin kayaknya ada beberapa orang penting di dalam perusahaan ini. Eh, kelihatan dari bagaimana mereka berpenampilan, bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka dikasih tempat gitu. Sepertinya ini beberapa orang yang cukup penting menurut gue untuk difoto. Jadi gue pikir harus ada highlight di foto mereka gitu. Jadi gue pikir ya uh, kita harus pindahin lampunya sedikit untuk dapetin cahaya kayak gini. Ini juga ini ketika lagi suasana makan malam. Jadi meskipun kalau lu lihat dari scene-nya, dari adegan atau momen yang gue ambil, sebenarnya ini bukan momen yang penting gitu, bukan momen yang eh, menakjubkan gitu yang atau yang lagi seru gitu. Ini ya cuma lagi makan, lagi ngobrol, mungkin besok mereka langsung kerja atau apa, tapi mereka lagi makan doang. Tapi dengan lampu kayak gini, ini bisa nampilin visual foto yang lebih dramatis, lebih menurut gue lebih secara estetik itu lebih lebih menarik gitu ketimbang kalau mungkin gue hanya bouncing lighting aja di belakang atau cahayanya flat ya seru gitu, nggak akan terlalu terlihat menarik gitu menurut gue. Nah lalu foto selanjutnya ini juga sama, tapi ini lampunya masih sama seperti ini, jadi gue hanya berpindah tempat. Jadi kalau kalian lihat ada meja sebelah depannya itu, nah ini adalah momen yang ini gitu. Jadi kalau lu lihat ada perbedaan antara shadow dan highlight yang lebih menarik gitu ya kalau lu pakai teknik flash di pin kayak gini, menurut gue lebih eye catching. Ini juga karena yang nge-hire gue adalah GM Wedding Organizer, apa namanya dia motret untuk apa namanya tenda pernikahan dan dekorasi untuk acara. Beliau juga minta untuk gue motret di beberapa area ketika kosong gitu. Jadi dekorasinya terlihat lah.
Nah, ini kan cahaya-cahaya seperti ini kan lebih meskipun adegannya nggak terlalu penting gitu ya, tapi lu bisa melihat bahwa eh, cahaya yang dihasilkan itu memberikan visualisasi yang lebih menarik ketimbang kalau cahayanya flat aja ya. Kalau mungkin kalau cahayanya flat, foto-foto kayak gini mah udah nggak akan kepake gitu. Mungkin udah langsung ketika dilihat udah langsung dihapus aja gitu kalau sama gue. Karena menurut gue nggak ada menarik-menariknya gitu kan. Tuh, ini juga untuk dekorasinya. Nah, ini juga. Ini eh, cahaya lampunya gua agak sedikit ubah, agak di sebelah kiri, benar-benar di sebelah kiri Bapak ini yang paling eh, kirinya gue nih ya. Jadi cahayanya agak sedikit gue ubah. Tadinya ada di sedikit belakang panggungnya, tapi gue ubah sedikit karena ya akan jelek kalau misalkan eh, cahayanya gue taruh di belakang karena yang pasti penyebaran cahayanya itu tidak akan meluas sampai ke dua atau tiga orang yang di sebelah kanannya karena memang dia cahayanya gue pakai nggak terlalu besar, gue pakai cahaya kecil aja kayak cuman 1 sampai 2 power doang. Gue kan masih pakai manual ya jadi kayak cuman pakai 24 mili apa 30 mili lah gitu, pokoknya cuman dua 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 power aja yang gue pakai jadi nggak terlalu besar sebenarnya cahayanya gitu. Jadi gue taruh agak sebelah kanan, sebelah sampingnya dia. Jadi kayak front light, bukan front light, a side light. Jadi biar semua objeknya kena juga gitu. Nah ini juga ini masih di side light, jadi nggak gue ubah lagi ke belakang karena udah nggak ada waktu pada saat itu. Tapi menjadikan karya fotonya jadi lebih menarik. Nah, ini juga sebenarnya momen-momen kayak gini, meskipun ini adalah MC-nya gitu ya, bukan orang pentingnya yang ada di dalam company mungkin ya, walaupun gue nggak kenal sama orang-orang company-nya, tapi eh, momen-momen seperti ini harus kita ambil karena memang eh, biasanya eh, dokumentasi itu nggak hanya perlu cuman sebagai bukti, tapi kadang-kadang kita juga perlu foto-foto yang menarik seperti ini biar eh, apa namanya visual yang kita hasilin itu lebih bagus gitu. Dan kita sebagai fotografer juga dilihat bahwa kinerja kita nggak cuman asal moto gitu, tapi kita juga memikirkan fotonya bagaimana bisa kita kita bisa ngasilin foto, ngasilin dokumentasi yang bagus gitu. Itu yang mungkin akan ngebedain kita secara apa ya, secara kemampuan gitu karena kita nggak kalau mungkin kalau cuman orang butuh dokumentasi ngapain dia butuh hire fotografer gitu karena toh semua orang yang ada di dalam company ini juga punya handphone, mereka juga punya kamera mungkin bahkan mungkin kameranya lebih bagus dibanding gua, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin siapanya, mungkin mereka punya alat-alat yang lebih canggih dibanding kita atau bahkan punya handphone yang lebih jernih hasilnya dibanding kamera kita. Tapi itulah yang ngebedain kita kenapa orang itu perlu untuk hire fotografer karena fotografer itu nggak hanya motret doang gitu, nggak cuman ngasih bukti pemotretan, tapi kita juga eh, menangkap momen, menangkap, menghasilkan cahaya, menghasilkan visualisasi yang memang berbeda dibandingkan dengan orang lain gitu. Kita fotografer siapapun ya, itu pasti memikirkan apa itu yang namanya momen, apa itu yang namanya cahaya, apa itu namanya komposisi, sehingga eh, yang jelas siapapun itu, kalaupun dia eh, apa namanya di meng-hire fotografer, biasanya hal itu yang akan didapatkan gitu. Betul. Jadi kayak momen-momen unik seperti ini itu kan sangat mungkin untuk 1 bulan ini atau beberapa bulan lalu mungkin nggak akan eh, terasa gitu ya untuk klien gitu ya bahwa foto ini penting gitu, foto-foto yang gue buat ini priceless gitu, kayak kayaknya ya udah cuman foto untuk dokumentasi doang kok untuk laporan ke apa namanya ke perusahaan dan lain-lain.
Tapi pada dasarnya, kalau mungkin foto itu hanya cuma sebagai dokumentasi, gue yakin 5 sampai 10 tahun lagi ketika ngeliat foto ini, orang akan punya feelingnya, akan merasakan bahwa sepenting itu foto, sepenting itu eh, meng-hire fotografer dalam suatu acara, eh, se sekrusial itu fotografer itu untuk ada di di apa namanya, di dalam setiap event gitu. Bahkan mungkin walaupun fotografer paling budgeting di terakhir gitu, tapi kan momen-momen kayak gini mungkin nggak akan bisa didapetin ketika lu hanya menggunakan handphone lu, atau lu hanya nyuruh orang sebagai dokumentasi doang lah gitu gitu. Jadi menurut gue ya, fotografer itu salah satu, bukan salah satu ya, bahkan salah satu elemen yang paling penting gitu di dalam suatu acara gitu. Ini jadi, yang pengen gue tekankan adalah selain teknis ya, eh, menjadi fotografer tuh nggak cuman lu motret untuk dokumentasi doang, cuman oh ini motret ya udah, cuman kalau cuman kayak gitu sih ya ngapain nge-hire fotografer, lu tinggal pakai handphone aja. Tapi fungsinya fotografer adalah ini, kita bisa menangkap momen yang sekiranya mungkin sama orang kelewat, mungkin eh, sama orang nggak terlihat gitu ya. Tapi si fotografer ini kan memang kadang-kadang dalam satu acara itu kan harus harus fokus gitu, harus matanya tuh harus mata elang, apalagi sendiri gitu. Dia harus lihat, oke sini, oh sini ada yang lucu, oh sini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Jadi ketika pulang ke rumah, ketika klien dapat eh, apa namanya, foto-foto yang dia lihat, dia akan merasa puas karena dia akan merasa satu event ya, meskipun dia sendiri atau apalagi banyak, apalagi satu tim gitu ya, walaupun sendiri tapi dia merasa semuanya tuh tercapture, semua itu nuansanya itu dapet. Jadi menurut gue itu yang penting sih ya. Kayak gini, kayak momen-momen gini mungkin nggak semua orang ngelihat, semua orang mungkin pada saat itu cuman ya lagi have fun dengan musik, lagi have fun dengan penyanyinya, lagi have fun dengan sekelilingnya, teman-temannya bercanda dan lain-lain. Tapi momen-momen kayak gini kan diperluin untuk fotografer untuk seperti itu gitu. Sehingga dan juga kembali pada pencahayaannya, pencahayaannya itu sangat penting karena menurut gua, lu bayangin deh kalau foto ini flat aja gitu, cahayanya nggak ada cahayanya gitu, cuman ya udah, eh, nggak ada lampu yang gue pasang itu, ya mungkin hasilnya nggak akan semenarik ini gitu. Bahkan mungkin foto ini, lu tidak akan melihat orang ini sebagai orang yang sedang menari, tapi mungkin lu akan melihat ini sebagai foto apa ya, boom, foto apa ya, foto eh, foto gagal gitu yang kayak cuman orang lagi nari terus foto kayak gini. Tapi ketika lu kasih lampu spotlight kayak gini ya, ini akan merubah persepsi lo kepada, perspektif lo kepada eh, objek dan foto-fotonya. Menurut gue sih gitu. Gitu. Nah ini, eh, momen-momen capture seperti ini menurut gue yang eh, sangat menarik sih. Mana momen itu sangat penting, dan pencahaya momen dan pencahayaan itu bisa bisa di apa ya bahasanya, bisa digabungkan gitu ya, dan menghasilkan visualisasi yang eh, menarik juga gitu. Nah seperti ini gitu. Jadi dari hasil, padahal ini cuma hanya menggunakan satu lampu, pakai satu trigger cukup, udah sama satu stand doang. Dan ini lu bisa ngasilin pencahayaan yang unik-unik seperti ini gitu. Jadi semoga lu yang nonton video ini bisa dapat pelajaran gitu ya, bahwa eh, ada lo cara lagi gitu ya untuk lu bisa eh, menghasilkan foto dokumentasi yang nggak ngebosenin gitu. Karena jujur ya, dalam dunia fotografi, gue nggak tahu apakah ini terjadi sama gue doang apa
lu juga ngerasain sebagai fotografer. Mungkin kadang-kadang kita ketika dapat satu job pertama, kita akan sangat senang, gitu ya. Tapi ketika job kedua, kita masih senang. Sampai ke job ke 10 mungkin kita masih senang. Tapi mungkin ke 11, ke 12 kita akan mulai bosan, kita akan mulai eh, performnya turun gitu ya. Sebenarnya sih ini nggak cuma terjadi di dalam dunia fotografi, tapi ini terjadi di semua bidang gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu kan nggak semuanya kita selalu bagus terus gitu. Tapi mungkin hal-hal seperti ini atau teknik-teknik seperti ini bisa dijadikan semacam eh, cara agar kita lebih bisa merefresh kita lagi gitu. Nah, kayak gini-gini. Nih yang foto ini jadi sebenarnya sama awal nih satu momen nih. Tapi beda aja. Dia lagi nggak sama gitu. Ya kadang-kadang kita ngasilin foto itu nggak cuman hasil aja. Nah ini ada akhirannya nih. Ini di acara penutupnya. Mungkin ada soundnya nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Oh ada, tapi karena gue lagi pakai mikrofon jadi enjoy aja videonya. Ini gue pakai Nikon D600 ya, jadi gue nggak pakai Nikon, nggak pakai Sony, nggak pakai apa-apa gitu, nggak pakai untuk video maksudnya. Jadi videonya banyak yang jelek sebenarnya. Ini bisa nggak ya sampai akhir? Waduh, kayaknya lagi ngaco nih. Sudahlah, oh bisa. Oke, enjoy dulu ya. Jadi foto apa mereka juga minta untuk gue bikin video, tapi ya kalau video gue nggak terlalu terlalu mengcapture banget ya, karena gue nggak terlalu jago dalam ngedit video dan foto, tapi bisa, tapi nggak yang mastering gitu sampai yang ada orang yang bisa color grading bikin film dan lain-lain kayak itu. Menurut gue keren sih, cuman gue nggak mencoba untuk menekuni banget, jadi ya udahlah gitu. Coba bayangin, ini tadi adegan yang ini, adegan bapak ini sama adegan yang tadi itu ada kan di foto. Itu nggak gue screenshot, tapi itu gue benar-benar ngambil lewat. Jadi karena gue single ya sendiri, jadi gue ketika motret terus gue ke video, motret ke video gitu. Jadi gue ubah-ubah gitu. Dan dan itu yang emang sebenarnya bikin sulit ya. Cuman eh lu coba deh, kalau mungkin lu fotografer atau lu fotografer pemula mungkin lu akan cobain eh, lu single factor gitu. Apa namanya? Biasanya kalau lu single factor itu banyak pengalaman yang lu dapet gitu ketimbang lu tim. Karena kalau tim kan itu berdasarkan diskusi gitu kan. Keputusan itu berdasarkan diskusi. Tapi kalau lu motret single factor, semua keputusan kan ada di lu. Jadi lu itu melatih lu dalam mengambil keputusan dalam motret sih menurut gue. Ketika lu single factor gitu ya, kalau sendiri. Maka itu banyak sekarang gue nggak terlalu banyak sama temen gue atau gimana, karena bukannya karena gue nggak mau banget malah kalau sama temen-temen gue. Cuman gue masih karena gue masih masih pemula gitu ya, eh, jatuhnya masih anak baru lah. Gue pengen eh, dapetin pengalaman yang gue gini loh, gue kalau kalau kerja tim tuh bercanda gitu, seringan tuh bercanda. Mungkin teman-teman kuliah gue, teman-teman kampus gue, atau teman-teman SMA gue tahu gue pasti kalau ada satu atau dua orang pasti bercanda gue gitu. Jadi gue pengen sendiri tuh untuk belajar belajar benar-benar fokus gitu, dikasih tanggung jawab biar biar tahu gitu loh. Kalau gue enggak tuh kadang-kadang suka ya udah, suka ngeblank aja gitu, juga ya udah lewat gitu, gue nggak belajar apa-apa gitu gitu. Oke, jadi ini adalah video untuk lo yang lagi eh, coba mencari hal baru di apa namanya dunia fotografi dokumentasi yang
yang baru gitu. Semoga bisa ngasih input lebih, ngasih nilai lebih ke lu gitu. Dan semoga mungkin lu ini bisa jadi jawaban kenapa siapa tahu lu bisa nanti ketika lu motret lu bisa pakai uh, teknik yang gue pakai gitu. Oke, okay? Bye. Thank you. Sorry kalau kelamaan ngomongnya. Jadi ya gitulah. Gue kalau ngomong tuh suka mana-mana. Gitu. Oke. Okay. Bye. Thank you. Nanti bakalan ada video mengenai jersey lagi. Mengenai jersey apa? Ada deh. Kepo ya. Oke, okay, bye. Thank you. Have a great day. Have a nice life. Ini recordingnya stop ya. Bye.